Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan terkait induksi hormonal dan hipofisa pada ikan. Hormon. Apa itu sih hormon? Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan berfungsi sebagai pembawa pesan dalam tubuh. Zat ini diedarkan melalui aliran darah untuk memberikan sinyal pada sel target agar menjalankan fungsi tertentu. Untuk fungsi, hormon itu mengatur dan mengkoordinasikan berbagai proses fisiologis tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, kebijakan gonad, dan respon terhadap stres. Untuk mekanisme kerja hormon itu, yang pertama diproduksi oleh sel endokrin, lalu hormon dilepas ke darah, lalu beredar, dan hanya sel target yang punya reseptor yang hormon berikatan, lalu mungkin respon. Klasifikasi hormon. Hormon dibagi menjadi dua, yaitu hormon umum dan hormon lokal. Hormon dilepaskan ke aliran darah dan bekerja pada sel target yang letaknya jauh dari kelenjar penghasilnya. Jadi si hormon umum ini harus mengalir dulu dari kan hormon mengikuti darah yang mengalir dari mana, yaitu mencari target sel target yang tertentu yang ada reseptornya. Yang kedua itu hormon lokal. Hormon ini bekerja di sekitar tempat produksinya tanpa melalui peredaran darah secara luas. Dan hormon lokal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada parafin yang dimana itu hanya ke sel sekitarnya saja, serta autokrin itu sel hanya itu sendiri, jadi reseptor itu tidak ada di sel hormon tersebut. Sistem regulasi reproduksi HPG-Axis. HPG-Axis adalah sistem hormonal yang mengatur reproduksi melalui interaksi hipotalamus, hipofisis, dan gonad, termasuk pematangan gonad dan pernikahan. Alur HPG-Axis itu yang dimana pertama itu faktor lingkungan, polarisasi cahaya ataupun suhu, lalu ke hipotalamus menghasilkan INRH, lalu ke hipofisis melepaskan FSH dan LH, lalu ke gonad menghasilkan hormon reproduksi dan terjadi pematangan gonad, lalu pemijahan. Induksi hormonal. Induksi hormonal adalah proses pemberian hormon dari luar tubuh ikan untuk merangsang sistem reproduksinya yang bertujuan untuk memperoleh gamet di luar mesin, lalu memperoleh gamet lebih dulu ataupun lebih cepat. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan predictabilitas. Contoh produk hormon, saya memberikan dua contoh produk hormon, yaitu ada pertama ODEC. ODEC itu berguna untuk si ikan itu agar cepat berkembang gonadnya. Yang kedua itu gonad jadi lebih matang, lalu membantu siap reproduksi lagi. Dan ODEC ini hanya untuk ikan virgin atau ikan pasca pemijahan, ini bukan pas bunting. Sedangkan aquaporin itu membantu telur keluar ataupun evaluasi, membantu telurnya keluar dan sperma, membuat ikan memijah. Dan aquaporin ini untuk ikan mature atau ikan yang sudah bunting. Jadi perbedaan aquaporin dan ODEC itu, aquaporin ketika ikan sudah bunting, sedangkan ODEC itu setelah pemijahan. Hipofisa ini adalah salah satu pusat pengendali utama hormon pada ikan. Kelenjar hipofisa atau pituitari berperan sebagai master brain yang mengatur aktivitas kelenjar endokrin. Ini contohnya itu ada GH, GTH, SH, ACTH. Letaknya itu hipotalamus ke infundibulum ke hipofisa. Ciri-cirinya itu ada bulat berwarna putih dengan berat sekitar 2,3 mg. Telur hipofisa itu membutuhkan dua faktor yang pertama itu resipien ikan penerima atau target, yang selanjutnya itu donor ikan pemberi hipofisa. Jenis donor hipofisa terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu homoplastik, ini untuk spesies ikan yang sama, misalnya ikan mas. Kemudian itu cocok secara fisiologis, efektivitas tinggi,
tapi kekurangan itu ketersediaan itu terbatas. Yang selanjutnya itu heteroplastik, spesies berbeda, misalnya ikan mas ke ikan salmon. Ini lebih mudah diperoleh, tetapi efektivitas lebih rendah, beresiko tidak sesuai. Yang selanjutnya itu universal, dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Ini tuh fleksibel dan praktis digunakan, tapi efektivitas bervariasi, perlu penyesuaian dosis. Yang selanjutnya itu cara pengambilan hepatisa pada ikan lele. Yang pertama pemotongan kepala ikan, lalu pembelahan kepala ikan, selanjutnya itu pembukaan bagian tengkorak ikan tersebut, dan pengambilan kelenjar hipofisa yang terletak di bawah otak depan. Selanjutnya itu ada teknik induksi hormon pada ikan. Yang pertama itu ada intramuskular, penyuntikan ke otot. Yang biasanya itu penyuntikan itu di wilayah punggung atau ekor. Kelebihannya itu cepat dan mudah, tapi resikonya itu kerusakan otot pada ikan. Selanjutnya itu interaksi hmm, intra intra periton intra yang selanjutnya itu intraperitoneal, penyuntikan ke rongga perut. Ini fleksibel untuk berbagai ukuran ikan, eh, tapi resikonya itu mengenai organ dalam. Lalu ada intravena, ini melalui pembuluh darah. Kelebihannya respon sangat cepat, kekurangan itu sulit dilakukan. Selanjutnya ada intradermal, pada lapisan kulit. Kelebihan itu lebih tidak menyeluruh, tapi penyerapan itu lambat. Oral melalui pakan praktis dan tidak melukai ikan. Kekurangan itu dosis sulit dikontrol. Perendaman dalam larutan hormon. Jadi ikan itu direndam dalam larutan hormon. Kelebihan itu cocok untuk ikan kecil ataupun benih. Kekurangan itu penyerapan tidak merata. Selanjutnya dosis induksi hormon. Di ikan lele itu 0,5 mili per 1 kg, ikan mas 0,6 mili per 1 kg, ikan patin 0,7 mili per 1 kg. Hormon itu pengencernya 1 berbanding 3 menggunakan metode fisiologis, sedangkan hipofisa itu perbandingan berat induk resipien dan donor itu 1 berbanding 1,5. Dan ini contoh soal hormon dan hipofisa. Yang pertama, hormon itu diketahui bobot ikan mas 5 kg, dosis evaporin 0,6 mili per 1 kg. Yang ditanya berapa dosis hormon yang dibutuhkan? Jawabannya itu dosisnya 5 kali 0,6 mili per kg sama dengan 3 mili. Pengenceran 1 berbanding 3 mili evaporin sama dengan 9 mili larutan. Jadi total itu 3 mili ditambah 9 mili sama dengan 12 mili. Untuk contoh yang bisa diketahui bobot ikan 1,2 kg, rasio donor 1,5, 1 berbanding 1,5. Ditanya berapa ekor donor yang dibutuhkan, yaitu berat donor 1,2 kg dikali 1,5 sama dengan 1,8 kg. Jika 1 ekor donor 0,6 kg, jadi 1,8 kg dibagi 0,6 kg itu sekitar 3 ekor. Ini daftar pustakanya, dan cukup sekian yang hanya saya bisa sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.